sampai Sudah! April 1879, lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan antara hak pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Waalaikumsalam. Iya, kabarnya semua Baik, Bu. Kartini, sudah saatnya kamu dipingit. Ibu tidak mau terus-terusan melihat kamu belajar dan mengajar. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita ingin belajar dan ingin setara dengan seorang pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Pak, Bu, Tribil ingin melanjutkan sekolah. Tribil ingin menjadi wanita pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Tribil tidak ingin dipingit, Pak, Bu. Tribil ingin melanjutkan sekolah. Trinil, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Sudah saatnya kamu dipingit, mempelajari banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang perempuan dan menikah dengan orang yang tepat. Tidak bisakah tradisi ini tidak dilaksanakan sekali-kali? Trinil, Bapak adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Ibu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Jikalau kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Lantas bagaimana, Bu? Sudah seharusnya ikuti saja apa yang sudah Romo katakan. Tahun 1891 adalah tahun di mana Kartini mengalami kesedihan mendalam. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan kabar yang mengguncang hatinya. Waktu Kartini untuk belajar di sekolah telah habis. Seperti halnya gadis-gadis pribumi lain, Kartini harus berhenti sekolah dan menjalani pingitan, mengurung diri di balik tembok tinggi. Bagaimana rasanya dipingit ya? Ya entahlah Trinil, yang pasti kamu tidak bisa bebas berinteraksi dengan semua orang. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti dikawal. Aku tidak mau dipingit. Aku mau sekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi tradisi kita dan kita bisa bersabarlah Trinil. Kami akan membantu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Terima kasih, saudara. Aku sangat menyayangi kalian semua. Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya, Stella. Lalu, pada suatu hari,
Kartina, Sulastri, dan Rukmini diam-diam mengajak Kartini untuk berjalan-jalan mengelilingi Jepara. Kartina, Sulastri, Rukmini, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi berjalan-jalan di Jepara. Kalian tahu kan, aku sedang dididik kemana-mana harus ada pengawal, dan aku tidak bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan. Ayah dan ibu sudah pergi. Ayo kita pergi, kami akan mengawal. Baiklah. Doro Ajeng, tunggu dulu sebentar. Doro Ajeng. Ada apa, anak manis? Mohon maaf sebelumnya, kami sudah menunggu Doro sangat lama. Ini ada titipan uji dari ibu kami. Wah, terima kasih banyak. Kamu asalnya dari mana? Kami dari Desa Ukirsari. Wah, jauh sekali. Iya Doro, kalau begitu kami pulang dulu. Ibu sudah menunggu di rumah. Ya, hati-hati. Iya Doro. Bukankah mereka Putri Adi Sosroningrat? Apakah kalian Putri Adi Sosrodiningrat? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bapak Bupati Jepara. Beberapa kali kami sering melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apakah kalian sudah dipingit? Apakah saya boleh bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh wanita pribumi? Tentu saja, itu sudah ada pada zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit kita bisa menjaga diri kita dari kaum lelaki yang bukan muhrim kita. Lalu, apakah ibu bersekolah? Saya tidak bersekolah. Yang bersekolah hanyalah orang Belanda dan kaum bangsawan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kalau begitu, kami izin melanjutkan perjalanan. Pada saat Kartini sedang membaca buku yang diterima dari Stella, Kartini pun terpikirkan sebuah karya. Kemudian, Kartini menuliskan idenya di sebuah kertas. Dan pada saat Ovincer dan istrinya datang ke rumah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, mereka menemukan kumpulan surat-surat Kartini dan kemudian Nyonya Ovincer tertarik untuk membacanya. Excuse me, Romo. I want to ask. Ini tulisannya siapa? That's your writing. Yeah, your writing is very good. Tidakkah kau berminat untuk menerbitkan tulisanmu ini? Tidak bisa istriku, Kartini masih di dalam pingitannya, jadi tidak diperbolehkan keluar sampai pingitannya berakhir. Romo atas kelancangan saya. Oh, tidak apa-apa. Saya pikir-pikirkan dulu. Pati Pemalang bertamu ke kediaman Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat untuk menagih janji bahwa Kartina akan dinikahkan dengan putranya yang telah disetujui oleh Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Keesokan harinya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat mendapatkan surat dari wakil Bupati Pemalang. Mohon maaf, Romo. Anakku Kartina, calon pasanganmu adalah calon Bupati Pemalang. Tapi dia sudah punya istri, Romo. Iya nak, Romo tahu. Tapi Romo sudah terlanjur janji. Romo sebagai bangsa awam ini tidak bisa ingkar janji. Aku mau mati saja. Jangan bilang begitu. Kita sudah dibuat pincang, Trinil. Kita harus kuat menghadapi rintangan ini. Aku tidak mau menikah. Aku tidak akan menikah. Ini sengaja dibuat untuk kita.
Meskipun kamu di sini dihormati oleh orang Belanda, tetapi kedudukanku lah yang jauh lebih tinggi dan aku yang berhak atas Rukmini. Kan pakaian Rukmini. Baik, Ibu. Kartini, tolong aku. Keesokan harinya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menerima surat dari Tuan Van Kol berisi permintaan dari Stella untuk membawa Kartini ke Belanda demi bersekolah. Trenil! Ada apa, Romo? Kamu duduk sebentar. Ayah menyetujui proposalmu. Terima kasih, Romo. Hati-hati di Belanda ya nak ya. Kalau Kang Mas itu menurut kata Kartini, berarti Kang Mas itu salah. Mas saja, jika nama Kartini bersembunyi dengan nama Hirt Clover God menjelekkan nama leluhur. Dimas, perubahan pasti akan terjadi. Saya percaya itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil itu? Perubahan pasti akan terjadi. Saya percaya itu. Jika kalian tidak memulainya, jangan jadikan nama anak saya sebagai tameng. Itu namanya pengecut. Kang Bupati sudah bangun? Belum, Tuan Putri. Belum. Pak Atmo. Tuan Atmo, Ada apa? Tolong panggilkan Dokter Bupati. Bupati kenapa? Bupati tidak sadarkan diri. Baik. Bupati perlu istirahat karena memiliki pendarahan di dalam otak ini. Jangan terlalu dibebani oleh pikiran berat. Kalau begitu saya pamit, selamat siang. Baik, terima kasih, Dok. Apa yang harus disyukuri dari laki yang sudah memiliki 3 istri? Sudah bagus Bupati yang melamarmu. Tapi aku masih menunggu jawaban dari Belanda. Tapi surat proposalnya belum tentu keluar. Intinya, dalam 3 hari ini kamu harus terima lamarannya. Maaf, aku tidak mau mengecewakan Rom. Trinil! Ibu, bicara dengan Trini. Baiklah. Kamu bisa meminta pembatalan proposal. Tidak, aku tidak mau. Berdiri! Kamu di sini sampai Bupati Rembang datang menjemputmu. Ibu Tiri mengunci semua pintu dan jendela. Kartini merasa hampa. Ibu kandung Kartini, Yu Ngasirah, membukakan jendela dan mengajak Kartini keluar untuk berjalan-jalan. Apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda, nak? Trina tidak tahu, Ibu. Ketika di pangku, hatinya terjaga karena kepintaran yang terjaga. Sejauh manapun orang Belanda itu menjajah, mereka tidak akan mengenal pangkuan seorang ibu. Berjuanglah, Trini, berjuanglah. Kartini, apakah kamu sudah siap menyandang gelar Raden Ayu? Saya sanggup menerima pinangan dari Raden Mas Deodingrat. Tapi ada syarat. Apa lagi? Sudah, coba lanjutkan. Yang pertama, saya tidak mau mencuci kaki Mas Raden Deodingrat di atas pelaminan. Yang kedua, saya tidak mau terikat norma yang kaku. Yang ketiga, Sudah, kamu cuma mementingkan dirimu sendiri. Lastri, kamu kenapa? Suami saya menikah lagi, Bu. Saya tahu suami saya hanya mencintai istri mudanya yang lebih terpengajar. Kartini benar, saya mendukungmu, Kartini. Pada saat Kartini mengajar, rombongan dari Rembang pun datang ke Jepara. Juragan. ada apa, Pak Atmo? Ada rombongan dari Rembang, Kanjeng Ratu. Kartini membicarakan syarat persetujuan pernikahannya kepada calon suaminya. Lalu, calon suami Kartini juga bersependapat dengan cita-cita Kartini. Lalu, Kartini melanjutkan cita-cita dan